Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfia dengan NIM G005251. Saya dari kelompok 6. Nah, kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum blok 2.1. Nah, yang pertama itu adalah laporan 1. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik toilet karena sulit BAK. Yang pertama itu ada A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osteum uretra eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke tarsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, baiklah. Saya akan membahas tentang yaitu penis. Seperti yang kita ketahui, penis itu terdapat ada 3. Nah, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada radix atau yang disebut dengan akar, yang kedua itu ada korpus yang disebut dengan badan, dan yang ketiga itu ada glans penis. Nah, di dalamnya terdapat 3 jaringan erektil sepasang corpula cavernosa atau di bagian dorsal, dan 1 korpus spongiosum di bagian ventral yang mengelilingi uretra. Dan yang kedua ini ada skrotum. Nah, skrotum ini kantong kulit tipis yang dilapisi oleh otot polos atau tunika dartos yang berfungsi untuk mengatur suhu testis agar tetap ideal untuk spermatogenesis atau sekitar 2-30 derajat Celcius yang di bawah suhu. Nah, untuk testis itu organ terbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa tebal yang disebut dengan tunika albuginea. Nah, di dalamnya ini terdapat tubulus seminiferus, terdapat sperma diproduksi, dan sel leading yang menghasilkan hormon testosteron. Nah, sedangkan untuk jalur perjalanan sperma itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu tubulus seminiferus, itu tempat awal pembentukan sperma, dan yang kedua itu ada red testis, di mana saluran pengumpulan di dalam testis, dan yang ketiga itu ada tusculi deferens, itu saluran penghubung untuk menuju epididymis, dan yang keempat itu ada epididymis, di mana tempat pematangan dan penyimpanan sementara untuk sperma. Dan yang kelima itu ada ductus deferens. Nah, di sini saluran panjang yang membawa sperma naik ke rongga pengumpulan. Dan yang keenam itu ada ductus ejaculatorius. Di sini di mana pertemuan antara vas deferens dan saluran dari fasciculari seminalis. Dan yang ketujuh itu ada uretra. Nah, terbagi menjadi pras prostatica, pras membranosa, dan pras spongiosum. Dan untuk yang terakhir itu ada osteum uretra externum, di mana lubang keluar di ujung glans penis. Baiklah, selanjutnya menuju di anatomi penis. Nah, seperti yang kita ketahui dalam gambar tersebut, ini adalah yang anatomi penis tersebut. Nah, selanjutnya itu ada anatomi skrotum. Nah, di sini seperti kita ketahui ada beberapa lapisan, yaitu urutan lapisan skrotum. Yang pertama itu ada kulit, dan yang kedua itu ada vesica dartos, dan yang ketiga itu ada vesica spermatica externa, dan keempat itu ada cremasterika, dan yang kelima itu vesica spermatica interna, dan yang keenam itu ada tunica vaginalis lamina paratealis, yang ketujuh itu ada tunica vaginalis lamina visceralis, dan yang kedelapan itu ada tunica albuginea, dan yang kesembilan itu ada tunica vasculosa, dan yang terakhir itu ada substansia testis. Selanjutnya
ke anatomi testis. Nah, seperti yang kita lihat di dalam dua gambar ini terdapat, yaitu yang pertama ada lapisan pembungkus testis, dan yang sebelah kiri itu ada gambar tentang testis potongan frontal. Nah, seperti yang kita ketahui, antara dua gambar ini terdapat perbedaan dalam dua gambar tersebut. Selanjutnya untuk jalur perjalanan sperma, seperti yang kita ketahui di sini ada tertera atau yang dijelaskan seperti jalur perjalanan sperma tersebut. Selanjutnya itu ada klinis. Nah, klinis itu terdapat ada 3. Yang pertama, nyeri hebat pada skrotum setelah terjatuh, dan yang kedua itu ada benjolan seperti cacing di skrotum, dan yang ketiga itu adalah sulit BAK. Nah, di sini dijelaskan kemungkinan disebabkan oleh tarsiotestis. Tarsiotestis yaitu terpelintirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi A. Nah, yang kemudian dapat menyebabkan intrak atau nekrosis testis, dan yang kedua itu kemungkinan disebabkan oleh forikel. Nah, forikel ini merupakan dilatasi abnormal dari vena plukeus atau venuxus. Nah, mengakibatkan gangguan aliran darah di balik vena. Selanjutnya itu ada sulit BAK. Nah, sedangkan sulit BAK ini kemungkinan disebabkan oleh pembesaran prostat. Nah, pembesaran prostat ini merupakan hiperplasemia atau penambahan jumlah sel. Nah, yang mengelilingi uretra atau saluran kencing. Pembesaran ini menekankan uretra prostatika sehingga aliran urin terlambat. Selanjutnya ini ada yaitu struktur anatomi klinis. Di sini ada 3 yang tertera di gambar tersebut. Ada ada 3 gambar yang menunjukkan struktur anatomi klinis. Selanjutnya menuju laporan kedua. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh pinggang yang melanjar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ, sistem aeropotika, dan fungsi umum masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin melalui urin mulai dari ring hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian penting-penting yang dilalui. Baiklah, di sini ada pembagian organ sistem uropoetika. Di sini ada 5. Yang pertama ada ren, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada vesika urinaria, yang keempat ada uretra musculina, yang kelima ada uretra feminina. Nah, di sini di antara gambar ini terdapat ada perbedaan masing-masing gambar. Selanjutnya itu ada alur perjalanan urin. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, ini adalah alur di mana perjalanan urin itu berlangsung. Nah, selanjutnya itu laporan ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk penis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. A. Jelaskan dasar pelvis perineum termasuk spatium parinae profundum serta pembagian regio originata dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang head dan episiotomi.
Baik, langsung saja ke diagram pelvis. Nah, di sini ada dua perbedaan ya, diagram pelvis dilihat dari atas dan diagram pelvis dilihat dari bagian bawah. Nah, sedangkan pelvis itu merupakan lapisan otot terdalam yang membentuk lantai panggul. Fungsi utamanya adalah menyokong organ viscera pelvis atau uterus, kandung kemih, rektum dan terdiri menyokong organ viscera pelvis atau uterus, kandung kemih dan rektum. Nah, di sini terdapat ada dua faktor. Yang pertama ada levator ani, terdiri dari beberapa cabang, dan yang ketiga itu ada terletak di bagian posterior. Selanjutnya itu ada Oke, baik. Sedangkan membran ini yaitu membran ini adalah lapisan vesika yang kuat membentang di antara kedua lengkung tulang kemaluan atau yang disebut dengan pubis. Nah, di antara tiga gambar ini terdapat yaitu tiga perbedaan. Oke. Selanjutnya itu ada spatium pernei profundum. Nah, di sini terdapat ada dua perbedaan wanita dan pria. Nah, seperti kita lihat yang di gambar, yang wanita terbentuk mengecil dan yang pria terbentuk membesar. Selanjutnya itu ada regio originatal. Di sini ada dua macam juga. Yang pertama itu ada regio originatal pria dan regio originatal wanita, seperti yang kita lihat di gambar. Selanjutnya itu ada perbedaan pelvis pria dan wanita. Nah, sedangkan pelvis wanita itu bentuk hampir bulat dan merupakan tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pergavinam. Dan selanjutnya itu ada pelvis pria, ukuran conjuncta vera anatica sedikit lebih panjang daripada diameter. Ini tipenya juga ideal bagi laki-laki. Selanjutnya ini untuk bidangnya ini terdapat ada 1, 2 sampai dengan 4. Selanjutnya ini ada episiotomi. Selama melahirkan itu perineum akan meregang dan akan merobek untuk mencegah rupturnya. Nah, ini dilakukan untuk episiotomi. Ada dua tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan medial lateral. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.